An-naumu ba'da subhi, tidur setelah subuh, yudhibu barakat rizki wal umri, menghilangkan keberkahan rizki. Rizkinya enggak berkah, umurnya enggak berkah. Itu kalau orang yang habis subuh tidur. Ada enggak yang suka tidur habis subuh? Ada. Biasanya yang pernah jadi santri. Termasuk Ustaz dong? Iya, tapi saya udah tobat. Lianna barakata hadhil ummah, karena keberkahan umat ini fil bukur, keberkahan umat Nabi Muhammad SAW itu fil bukur, di waktu pagi. Kapan itu? Wa huwa ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi. Keberkahan umat Nabi Muhammad, keberkahan rizkinya, keberkahan umurnya, keberkahan kesehatannya itu ba'da salatil fajri, setelah salat fajar atau setelah sholat subuh ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Kalaupun mau tidur ya jam-jam 10 boleh, kalau memang ngantuk banget. Syukur-syukur qailulah. Apa itu? Tidur sebelum zawal, sebelum masuk zuhur, jam 11. Tapi tidur qailulah, tidur siang itu sunnah bagi yang bangun malam tahajud, untuk memberikan kekuatan agar dia bisa sholat malam. Tapi kalau enggak tahajud, maka tidur siang tidak menjadi sunnah. Sunnah tidur siang kalau yang tahajud. Kalau enggak tahajud, enggak sunnah. An-naumun ala thalathati anwa', tidur itu ada 3 macamnya. Naumatul kharaq, wa naumatul khuluq, wa naumatul humuq. Naumatul kharaq, naumatul duha. Namanya naumatul kharaq itu tidur di waktu duha. Li'annahu sa'atun yaqsimullah ta'ala fiha rizqa bainal ibad. Nah, waktu duha itu waktu di mana Allah memberikan rizki kepada para hambanya. Makanya sunnah kita salat duha. Wa naumatul khuluqi allati amara an-nabi biha ummatahu. Yang kedua namanya naumatul khuluq. Apa itu? Qailulah namanya. Tidur sebelum zawal. Sunnah fi ghairi yaumil jumu'ah, selain hari Jumat sunnah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Tapi liman kana lahu qiyamul lail, tapi bagi mereka yang bangun malam, au saharun fil khair, atau begadang dalam rangka kebaikan, begadang yang baik-baik. Kalau begadang yang main catur enggak bisa. Apalagi begadangnya main Ustaz, habis itu kan kita sholat subuh. Ya, sholat subuhnya yang dinilai pahala. Tetapi begadangnya tidak masuk sunnah. Apa yang begadang dalam kebaikan? Nemenin orang yang sedang berduka, nemenin orang keluarga yang kena musibah. Tapi melek, jangan tidur. Kebanyakan tidur. Fa inna fiha ma'unatun 'ala qiyamil lail. Karena tidur siang itu sebelum zawal itu membantu. Kama anna fi sahur ma'unatan 'ala siyamin nahar. Seperti sahur membantu orang yang berpuasa. Orang yang tidur siang tanpa tahajud, tanpa qiyamul lail, tanpa sholat malam, seperti orang sahur tapi enggak puasa. Sahur tapi enggak puasa. Kemudian yang ketiga, tidur yang disebut dengan naumatul humuq, naumatu ba'dal asri, tidur habis asar. Tidur habis asar ini tidurnya apa namanya, layana muha illa sakran au majnun. Orang yang tidur asar itu tidak ada yang melakukan itu kecuali orang mabuk atau orang gila. Sakran itu mabuk, au majnun atau gila. An-naumu ba'dal asri yurithul junun. Tidur habis asar itu mewariskan gila, menyebabkan orang gila. Karena badom lama sami hadza,
min sahibina ma ba'dal asri. Ada seseorang yang enggak percaya, Pak. Masa sih tidur habis asar, gila, pengen tahu. Dia buktiin tidur habis asar, walam yastaikid illa fi muntasafil lail, dan enggak bangun sampai malam hari, tengah malam dia baru bangun. Kemudian datang ke temannya, tok tok tok, assalamualaikum. Temannya baru mau pules kan, atau udah pules, waalaikumsalam. Siapa sih malam-malam? Ada apa? Saya ingin membuktikan nama abang. Katanya abang bilang kalau tidur habis asar itu menyebabkan gila. Ini saya enggak gila. Datang ke rumah abang, anta taqulu inna naum ba'dal asri yurisul junun, fa ana anam ba'dal asri wa ma bi min junun. Saya enggak gila, buktinya tidur habis asar. Kata temannya yang didatangin itu bilang gini, hal hunaka jununun fawqa hadzal junun. Emang ada orang yang lebih gila dari kamu? Tidak ada orang yang lebih gila daripada kamu. Kenapa? Taji'u ila baiti nas fi muntasafil lail. Datang ke rumah orang malam-malam. Mana ada orang datang ke rumah malam-malam? Paham ya? Jadi dia datang ke rumah orang itu malam-malam. Kan gila namanya, orang lagi pada tidur, dia datang. Cuma ngasih tahu, saya nggak gila, justru gila karena datangnya malam-malam. Min khawasil basmalah, kalau kita mau tidur Pak, baca yang ringan-ringan. Anna man talaha inda naum ihda wa ishrina marratan. Barang siapa yang mau tidur membaca basmalah ihda wa ishrina marratan 21 kali. Berapa? 21 kali. Aminatil kalaila minasyaitan, terjaga dia dari syaitan. Dan yang kedua, terjaga dari mati yang mendadak. Wah, enggak ada juntrungannya mati. Wa umina baitu minas sariqah, dan terjaga dari pencurian. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Faedah basmalah. Kemudian apalagi ayat kursi. Ayat kursi itu man qara'aha ba'da kulli shalatin maktubatin lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa an yamut. Orang yang baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu. Saya ulangi. Orang yang baca ayat kursi habis sholat 5 waktu, ba'da kulli shalatin maktubah, lam yakun bainahu wa baina dukhul jannah, tidak ada pemisah antara dia dengan surga kecuali kematian. Kalau habis maghrib baca ayat, habis sholat maksudnya, sholat maktubah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa anna man qara'aha, dan barang siapa yang membaca ayat kursi inda naum menjelang tidur, lam yaqrubhu syaitan hatta yusbiha, dia enggak dideketin sama setan sampai kapan? Sampai subuh. Amalin tuh bismillah 21 kali. Kemudian ayat kursi. Udah baca basmalah 21 kali, ayat kursi udah dibaca, jangan main handphone. Ini lihat YouTube lagi. Ustaz gimana tuh? Kita mau tidur, ada yang nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi ngapain? Lah mau tidur ini, ganggu aja. Penting banget ini mah, urusan bisnis. Iya dah. Dia jawab telepon Pak. Lalu gimana? Kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahib Ratibul Haddad, man ata bi adhkarin naum indal manam, fatakallama bi kalamin ajnabiyyin yanbaghi an yu'ida qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas faqat. Barang siapa yang mau tidur bacaan, dia baca bismillah 21 kali, baca ayat kursi. Ya, kemudian dia ngomong bahasa kalamun ajnabiyun, bahasa asing. Itu tadi telepon kan bahasa asing, bukan doa. Begitu selesai nelpon, udah tuh mapan tidur. Kita tidak perlu ngulang basmalah, tidak perlu ngulang ayat kursi, cukup membaca qul ya ayyuhal kafirun sekali dan surat al-ikhlas sekali. Ngulangnya. Jadi nggak perlu baca basmalah lagi, cukup diganti dengan
Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang bilang? Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, sahib Ratibul Haddad. Man arada alla yahtalima fi naumihi falyakuf fi sadrihi. Umar bin Al-Khattab. Barang siapa yang tidak mau mimpi ihtilam, mimpi basah. Ihtilam mimpi basah. Enggak mau kita, ribet. Ya, ngapain pakai, ya biasanya mimpi-mimpi basah ini buat anak-anak muda, tapi enggak mudu-mudu juga, tidak mesti anak muda, orang tua pun yang enggak mau mimpi basah, tulis dadanya Umar bin Khattab. Ya, jangan salah, ntar Umar bin Abdul Aziz lagi, Umar bin Khattab. Umar simbol kekerasan. Dia nggak mau ribet-ribet. Pokoknya nggak mau ada yang mengganggu, ya, dalam tidurnya, dalam ibadahnya. Wala yustaratu an yaktuba bil qalam. Nggak perlu pakai pulpen, bal yakfi binahwi asbu'in. Cukup dengan asbu. Ya, apa namanya? Ini jari-jari. Ya. Inna junuba idza arada naum. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Orang yang junub, idza arada naum, kalau dia mau tidur, au nahwahu wa lam yatawadda, kan sunnahnya habis junub itu wudu, Pak. Habis junub sunnahnya wudu. Jangan ngopi. Dihukumi makruh orang yang habis junub makan minum sebelum dia berwudu. Kalau mau tahu tuh. Oh, ini habis junub mesen nasi uduk. Habis junub itu makruh tuh. Itu termasuk istri juga. Ya, bagaimana supaya apa yang meringankan dia kalau nggak sempat mandi, cukup wudu. Ustaz dingin. Kadang-kadang kan kita perlu sama bini jam 1, jam 2. Bagaimana mau mandi, dingin banget. Apa gantinya? Ya tayammamu walau minal jidar inda Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah cukup tayamum, Pak. Di dinding kamar kita. Ya tayamum biasa. Ya, tidak perlu nyari debu. Kalau wudu berat, ya cukup tayamum. Di mana tayamumnya? Di tembok kamar kita. Sama. Gitu. Ya. Ini sampai sini kan? Ini nggak perlu. Lihat saya. Nah. Ini. Tayamum. Gitu. Harus tahu tayamum. Ya. Dan kalau dalam salat, tayamum itu hanya bisa dipakai untuk sekali salat. Tayamum hanya dipakai untuk sekali. Nah, kalau dalam kasus kita habis junub tidak mau wudu kita itu bukan wudu buat salat. Hanya kesunahan habis junub kita berwudu, Pak. Enggak boleh dipakai buat salat karena kita belum mandi. Boleh dipakai buat sholat kalau ketika mandi al-mukarramnya nggak kepegang. Kan nggak mungkin kita tidak menyentuh kemaluan, ya pasti. Lalu gimana? Jadi kalau sudah wudu, kesunahannya wudu kemudian mandi lah wudu lagi, begitu. Nah, wudunya digunakan boleh digunakan untuk sholat. Makanya wudunya diniatin umum, nawaitul wudu li rafil hadasil asgar. Orang yang niat wudu buat baca Quran nggak boleh dipakai buat sholat. Orang yang niat wudu niat wudunya untuk tidur nggak boleh dipakai buat sholat. Orang baca Quran, ya kita kadang-kadang ngaji kan, mau ngaji wudu dulu. Lah ngaji wudunya itu nggak boleh buat sholat. Idza arata fi manamika miyassuruka min ar-ru'ya fahmadillaha wa awwilhu bi khairin munasibin yakunu kadzalika. Kalau kamu mimpinya itu mimpi senang, Pak. Kalau mimpi senang fahmadillah, puji Allah.
Gimana contohnya? Dan orang yang kalau mimpinya menyenangkan, boleh cerita. Semalam saya ngimpi, Bang. Ngimpi apa? Saya ceritanya lagi naik pesawat dan di samping, di kanan kiri saya itu banyak orang yang pakai pakaian ihram. Oh, berarti itu mau umroh, Bang. Dan terus gimana ya? Saya duit nggak ada. Dan jangan mikirin duit. Cerita sama teman nggak apa-apa, ya. Jangan mimpi misalnya, nah, kan ada orang-orang yang berkeyakinan kalau kita ngimpi dapat ikan, itu katanya dapat rezeki ya, gitu ya. Iya, dapat ikan, Bang. Ikannya ikan apa? Ikan ini, ikan betok. Tapi kalau kita mimpinya mimpi buruk, watful an yasarika. Kalau kita mimpi buruk, bangun, Pak, tiup ke kiri, menoleh ke kiri. Tapi jangan ada bini kita. Oh, bini kita habis kita diamalin. Kalau ngimpi buruk, rep-repan ngimpi, pokoknya ngimpi nggak enakin, nggak enak banget ngimpi ini. Menoleh kita ke kiri. Sama seperti mau sholat sebelum Allahu Akbar, Utsman bin Affan nanya sama Nabi, ya Rasul, saya susah banget sholat khusyuk. Nabi ngajarin, menolehlah ke samping kiri sebelum sholat dan tiup 3 kali. Niupnya itu niup setan. Malah kalau bisa ludahin. Cuman kan nggak mungkin kita ngeludahin. Tiup, gitu hadir. Makanya dulu musola kongkong kita itu di samping kirinya ada lubang. Kalau sholat dulu kan bilik kan, bambu, di sini ada lubang. Itu bukan hanya buat ngeludah, tapi buat ngeludahin setan. Ya, gitu hadir. Kalau sekarang nggak ada. 3 kali. Wa tahawwal ila janbika la kharwa la tuhaddits biha ahadan fa inna la tadurruka. Kalau kita ngimpi buruk, kemudian ubah posisinya, Pak. Nah, orang-orang tua kita ngajarin bantalnya dibalik. Ini termasuk mengubah posisi. Jadi orang tua kita itu bantal balik itu bukan sebunyi-bunyinya dan sekata-katanya. Mereka ngajarin balik bantal itu pada dasarnya. Bukan mitos. Ya, bukan lelaguan, termasuk mengubah posisi. Ya. Makanya kalau tidur itu kan ada 4 macam tidur. Tidur alal qofa. Tidur alal qofa itu begini, Pak. Tidurnya para nabi. Ya, begini, telentang. Terus yang kedua begini. Itu tidurnya para nabi. Ada tidur yang miring ke kanan. Itu tidurnya para orang-orang soleh dan ahli ibadah. Kemudian tidur miring sebelah kiri. Itu tidurnya para raja. Para raja itu tidurnya miring. Kenapa? Raja itu kerjaannya makan mulu. Makanya kalau kita habis ini musim maulid nih. Kalau maulid kan makan mulu ya. Ya kan? Kemana-mana dapat berkat, kebuli, makan ini, makan itu. Tidurnya jangan ke kanan, ke kiri. Supaya apa? Untuk mencerna makanan. Paham ya? Ustaz, kan tidur sunnahnya ke kanan. Nabi tidurnya ke kanan. Karena Nabi selama hidupnya perutnya nggak pernah kenyang. Tuh, beda sama kita. Nabi nggak pernah tidur kiri, tidurnya ke kanan. Kenapa? Nabi nggak pernah kenyang. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Fatimah Zahra maksud saya. Yaman lam yalbas al-harir wa lam yanam alal furushil wathir. Wahai manusia yang tidak pernah memakai sutra dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, kata Fatimah Zahra ketika sudah dimakamkan Rasulullah. Yaman kharaja minad dunya, wahai manusia yang keluar dari dunia, meninggalkan dunia. Walam yashba' batnuhu min khubzis sa'ir,
yang perutnya tidak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari gandum. Rasul kata Fatimah Az-Zahra, ya man ikhtara al-hasir ala sarir, wahai manusia yang lebih memilih tidur di bawah hamparan kalau kayak kita mati kerlingi begitu, ketimbang tidur di kasur yang empuk, sarir, kasur yang empuk. Makanya Umar bin Khattab ketika Rasulullah tidur, bangun kemudian ada nampak di wajahnya pelepah kurma, Umar bin Khattab berdoa, ya Rasulullah, agar Allah meluaskan hidupmu. Ya, Umar bin Khattab kesel banget, Nabi pemimpin dunia, Nabi penutup para nabi dan rasul. Lalu ada lagi tidur, tidur itu ada 4. Yang alal qofa, celentang, itu tidurnya para nabi. Boleh Pak kita amalin, sunnah. Biasanya kalau udah tidur kayak begitu, kalau udah pules biasanya udah nggak karuan bentuk kita. Kalau ngorok udah pasti. Yang terakhir, tidur tengkurap, nyium dengan menggunakan wajah itu tidurnya setan. Jadi kalau kita tidur begini Pak, maaf banget, tidurnya setan. Ada nggak gitu? Hah? Banyak, bukan ada lagi. Iya, setan tuh. Bukan saya yang bilang. Ya, makanya itu tadi 2 lah paling nggak, celentang. Terus sama tidur sebelah kanan. Itu kalau perut kita kosong. Tapi kalau kita mau tidur, makanya kenapa orang sering menyebabkan badannya mekar, karena tidur, makan di waktu malam kemudian langsung tidur. Coba praktekin Pak. Habis makan, ya jangan langsung tidur kemudian tidurnya posisi miring. Gunanya apa itu? Untuk mencerna makanan. Tidur sebelah kiri itu. Tanya dokter. Dan jauh sebelum ini para ulama saleh sudah paham betul. Kenapa Nabi tidak ke kiri? Nabi nggak pernah kenyang tidurnya. Yaman, wahai manusia, yaman lam yanam tulal layal, yang tidak pernah tidur sepanjang malam, min khaufis sa'ir, karena takut neraka sa'ir. Nabi Muhammad enggak pernah tidur, maksudnya tidurnya tidak pernah kenyang. Yaman lam yanam tulal layal, sepanjang malam, min khaufis sa'ir, karena takut neraka sa'ir. Yang bagi lisaliki tariqil akhir an yaquma minan nami qabla tulul fajri. Ya, semestinya kita bangun tidur itu an yaquma min naum qabla tulul fajri, sebelum terbit fajar, bukan sebelum subuh. Sebelum terbit fajar. Bikin alarm, enggak apa-apa. Fa yasma'u biya kalau kita bermuslim melirir jam 3 jam 4 sunnah mengusap wajah diadai dengan wajah, ya, an wajihi wa yastaka, dan sunnah lagi bersiwak. Bersiwak. Kalau nggak ada siwak Ustaz, ujung sarung kita, ya, makanya pisahin sarung buat ngelonin bini sama sarung buat sholat, jangan sama. Ini sarung buat ngelonin bini, sarung buat sholat juga, pisahin. Ya, pisahin Pak. Jangan sarung buat mancing itu, sarung buat ngelonin bini itu, pisahin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doanya, masyhur doanya. Atau kita kemudian membaca semua kitab-kitab yang membicarakan tentang etika tidur, selalu menukil ini Pak. Kalau kita menusir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
lihat ke atas langit, maksudnya ke atap ke rumah kita, ya. Ila sama wa yaqra, dianjurkan membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan. Panjang ayatnya, itu ada di surah Ali Imran ayat 190 sampai 200. Ustaz kalau nggak hafal gimana? Berdoa, ya Allah. Doanya itu kata Nabi, kalau dia baca la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian dia berdoa, doanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin jamaah. Nah ini nih, tidur itu 4 macam. Fa naumun 'alal qafa wa naumul anbiya alaihimus salam. Tidur celentang. Yatafakkaruna, mikirin ciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi. Kemudian tidur dengan sebelah kanan, posisi kanan gitu, artinya berbaring ke kanan. Itu tidurnya para ulama dan ahli ibadah. Kemudian tidur di sebelah kiri, itu tidurnya naumul muluk. Muluk itu tidurnya para raja. Lihadmihim ta'amahum, untuk mencerna makanan mereka. Ini. Wa naumun 'alal wajhi, tidur dengan wajah. Wa huwa naumus syayatin, tidurnya para setan. Tengkurap, Pak. Makanya ya hindari, paling tidak miring ya, atau celentang. Insya Allah. Kadang-kadang kalau udah tidur posisi kayak gimana aja. Makanya tidur itu nikmatnya kapan? Nikmatnya tidur kalau lagi ngantuk. Man ra'ani fil manam ru'yatun nabi, melihat Nabi dalam mimpi. Barang siapa yang melihat aku ketika tidur, mimpi ketemu aku, maka dia akan melihat aku dalam kenyataan. Wala yatamatsalu syaitan. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Kalau ada orang ngaku saya mimpi ketemu Syekh Magelung, jangan percaya. Kalau ada orang mimpi ketemu Syekh Nawawi misalnya, kalau ada orang ketemu dengan ulama-ulama, para wali, kemudian dia menasihati sesuatu yang tidak baik, jangan percaya. Karena setan bisa menyerupai mereka. Tapi setan la yatamatsalu ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mimpi ketemu dengan orang soleh, ya kalau orang solehnya itu mengajarkan baik, nggak apa-apa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika berdoa munajat sama Allah, datang setan. Kata setan, cukup ibadah kamu, sudah sempurna ibadah kamu. Syekh Abdul Qadir kemudian mengambil sendalnya, dilempar. Idham anta ya la'in, pergi kamu wahai laknat. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nggak ada kalau kita ngimpi kemudian dinasihati, alasan dapat ilham, dapat bisikan. Makanya banyak nabi-nabi palsu begitu, Pak. Banyak nabi-nabi palsu mimpi ketemu orang ini, ketemu orang itu, dan kemudian ngaku dikasih wejangan dan lain sebagainya. Padahal harus dicerna dulu. Terakhir, qala ulama makna hadzal hadis ini bermakna at-tabsyiru bi anna man faza min ummatihi bi ru'yati fil manam la budda insyaallah an yara fil yaqdha. Orang yang beruntung mimpi ketemu Nabi, maka kemungkinan besar dia akan melihat Nabi dalam kenyataan. Walau kubailal maut, walaupun ketika ajal, ketika sakratul maut, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ru'yatun Nabi mauhibatun minallah. Mimpi ketemu Nabi itu anugerah dari Allah. La tunalu bi kathratil ibadah wal ilmi, tidak bisa didapati dengan banyak ibadah dan banyak ilmu. Jadi siapapun boleh, berhak dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemutlakannya bukan hanya untuk orang ahli ibadah, bukan untuk orang yang ahli ilmu. Ya. Fakam minal awam,
Betapa banyak orang-orang awam yatakarraru lahu ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam. Banyak mimpi ketemu Nabi. Orang awam banyak mimpi ketemu Nabi. Wa bi'askihi. Tapi sebaliknya orang alim atau ahli ibadah wal ghalib, orang-orang umum itu takunu ru'yatuhu, ya, mereka mimpi ketemu Nabi bi quwwatit ta'alluq, dengan cara meningkatkan kehebatan hubungan dengan Nabi, wal mahabbah, kerinduan kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tirakat, baca salawat, baca ini zikir ini agar bisa ketemu Nabi. Padahal orang awam dia enggak baca zikir apa-apa tapi bisa mampu ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan minder. Ya, orang yang mimpi ketemu Nabi itu mau hibah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna qira'atas salat al-ibrahimiyah, orang yang membaca salawat Ibrahim itu gimana? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tujibu ru'yatan Nabi, maka ada kemungkinan dia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacanya berapa kali, Ustaz? Bacanya alfa marrah, 1000 kali. Berapa? 1000 kali. Insya kalau mau tidur baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh sayyidina? Ya, enggak apa-apa, jangan dipermasalahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Yang kita baca itu dalam tahiyat. Baik, mudah-mudahan berkenan dan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma karim salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yashfa', min nafsin la tashfa', min du'ain la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lahir batin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.